Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tabiin. Alhamdulillah teman-teman komunitas pebisnis muslimah, pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di acara rutin kita setiap akhir bulan. Nah teman-teman, alangkah baiknya kita buka acara ini dengan melafalkan suratul Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah kita sudah melafalkan suratul Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir berada dalam kelancaran. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, bagaimana nih kabar teman-teman semua? Sehat? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu ada dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, pada malam hari ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, kita akan membahas tentang bisnis, bimbingan teknologi bisnis dan pemasaran, yaitu dengan tema peluang cuan dari kursus online. Ke teman-teman, daripada kita penasaran nih, apa sih peluang cuan dari kursus online itu, kita akan mulai dengan membuka pelatihan kali ini. Tentu di tengah-tengah kita sudah hadir pembina kita, yaitu Ustadz Dido. Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Suaranya segini jelas nggak atau perlu pakai mic lagi nggak ya? Jelas, Tad, jelas. Jelas ya, Alhamdulillah. Ke teman-teman langsung saja ya, kita mulai pelatihan ini. Kepada Ustadz Dido, waktu dan tempatnya dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, rekan-rekan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan nggak ada kendala mudah-mudahan. Di sini tadi lumayan hujan besar, tapi alhamdulillah sudah reda. Jadi mudah-mudahan nggak ada gangguan jaringan dan bisa lancar. Alhamdulillah saya sudah menyiapkan slide yang lumayan agak banyak nih, mudah-mudahan tersampaikan semua. Saya coba langsung share screen. Nah, sudah nampak ya? Saya coba perbesar aja deh. Baik, kita langsung mulai. Peluang cuan dari kursus online. Atau mungkin sebelumnya saya pengen tanya nih teman-teman di sini, ada nggak yang sudah kursus online, sudah pernah mempraktekkan kursus online atau ikutan kursus online? Mungkin bisa dikasih ini ya, dijawab di chat ya. Kursusnya di mana atau belajar apa saja? Nanti mungkin bisa kita mudah-mudahan bisa saya review juga kalau saya tahu tempat kursusannya ya. Jadi kita akan membahas di era sekarang, era pembelajaran daring ya, pembelajaran online, itu kampus-kampus sudah banyak yang menerapkan kuliah online ya, termasuk di sini di Pascasarjana UIK tempat saya kerja itu mayoritas dosen ya, hampir 100% itu melaksanakan perkuliahan melalui aplikasi Zoom ya, melalui online. Nah, jadi
kursus-kursus juga bermunculan. Kemudian semenjak awal pandemi, pelatihan prakerja itu juga sudah bekerja sama dengan banyak aplikasi, ya, seperti aplikasi Ruang Guru, Ruang Kerja, Kerja.work, dan lain sebagainya. Banyak sekali bermunculan lembaga-lembaga, termasuk lembaga sertifikasi juga melalui online, gitu ya, semuanya melalui online. Nah, nanti kita akan coba lihat di sini. Sebentar. Nah, aspek strategis dari kursus online atau e-course ya. Di sini kalau dari sisi bisnis, yang pertama bisa kita lihat manfaatnya. Pertama, ini saya lupa kasih keterangan ya. Keterangannya ini bagi si penyelenggara ya. Atau ketika kita daftar ke sebuah kursus, itu kita otomatis akan masuk dalam list building atau daftar prospek ya, atau kita sebagai daftar target, atau kita calon konsumen atau calon buyer atau calon peserta kursus berikutnya gitu ya, atau kursus yang lebih lengkap lagi gitu ya. Jadi misalkan ada yang gratisnya, nanti ada yang berbayar gitu ya. Kemudian kursus juga bisa menjadi pembangunan komunitas. Ya, kalau di sini kita bikin komunitas, di dalamnya ada kursus, tapi ada orang membangun kursus, kemudian pesertanya dikumpulkan jadi sebuah komunitas. Nah, itu ya, agak beda dikit. Nah, kemudian ada jenis pembelajaran online. Di sini yang pertama sekali adalah webinar atau seminar online, seminar melalui web. Kemudian e-course atau kursus yang sifatnya online. Nah, di sini saya kasih keterangannya, ada seminar, kemudian ada kelas. E-course itu kelas. Kalau kita ikut les-lesan gitu ya, kelas itu berarti itu e-course, kursus elektronik atau kursus online. Kalau kita ikut seminar, kayak misalkan acara tablik akbar gitu, pengajian, itu seminar masuknya webinar ya. Kita bikin acara satu kali, ya, kayak gini sekarang nih contoh ini, meskipun judulnya BIMTEK itu harus agak lengkap ya, agak lama, beberapa sesi, ada tanya jawab, ada simulasi praktek. Tapi di sini sebenarnya kategorinya kita masuk ke dalam webinar ya, hanya sekedar seminar saja ya, menseminarkan atau menampilkan secara sekilas. Kalau misalkan BIMTEK itu bimbingan teknis itu sampai detail. Nanti saya kasih panduannya secara ini aja ya, bisa nanti di grup lebih jelasnya, lebih lengkap kalau ada yang tidak tersampaikan secara tuntas lewat grup nanti insya Allah. Nah, kita lanjut, kemudian ada part course atau kelas tuntas. Ya, kelas tuntas ini seperti hal perkuliahan, tapi dia spesifik. Jadi dalam sebuah kursus itu nanti ada yang kursusnya per kelas saja, kemudian ada yang part itu ada jalurnya. Misalkan apa ya, kayak penjurusan lah, SMK gitu ya. SMK, atau misalkan kalau di perkuliahan ada jurusan-jurusan program studinya. Misalkan kita mau kursus pemasaran melalui medsos misalkan itu ya, itu spesifik lagi. Seminarnya itu sekali tayang, misalkan sekali satu sesi. Kemudian kalau kursusnya nanti dibuat ada kurikulumnya, ada manualnya, ada panduannya, kemudian ada tahapan-tahapannya, ada evaluasinya. Nah, bedanya itu antara webinar dengan e-course. E-course itu ada evaluasi biasanya, atau ada beberapa topik yang dipisah-pisah secara terstruktur. Ya, disebutnya rangkaian seminar atau pelatihan singkat ya. Tapi terdiri dari beberapa sesi atau beberapa video atau beberapa modul, beberapa panduan gitu ya. Nah, kalau yang part itu berarti dirangkai lagi ya, nggak cuma satu kelas ya, beberapa kelas dikumpulkan. Misalkan part course-nya digital marketing, nanti ada e-course atau kursus kelas pemasaran melalui sosmed. Kemudian nanti ada berjualan melalui marketplace. Kemudian ada teknik pengembangan konten gitu ya nanti. Itu dalam satu part ya, dalam satu jalur. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah online bootcamp, atau di sini daurah ya, kalau kita bahasa enaknya itu daurah sebenarnya. Ya, sekarang ada istilah keren itu bootcamp atau camping dalam satu tempat dan dalam satu konteks acara. Nah, di sini saya terjemahkan sebagai kumpulan kelas atau pelatihan yang sifatnya lengkap. Kalau yang e-course itu pelatihan singkat, kalau bootcamp itu pelatihan lengkap.
Jadi misalkan ahli digital marketing, tadi digital marketing, kalau dia cuma kursus saja itu kumpulan kelas. Tapi kalau dia di sini nanti ada bimbingannya, bootcamp itu ada simulasinya, ada prakteknya, atau ada proyek akhir, biasanya ada proyek akhir misalkan coba mengembangkan satu satu proyek, misalkan coba dibikin satu channel YouTube misalkan sampai jadi, atau nanti prakteknya coba dibikin satu toko online, mempraktikkan satu toko online dan sebagainya. Ada bimbingannya dan biasanya juga ada tindak lanjutnya. Nah, di sini yang biasanya umumnya bootcamp itu ada beberapa narasumber ahli, kemudian juga biasanya ada komunitas alumninya. Dan tidak jarang ada juga yang tindak lanjut. Tindak lanjut ini misalkan di follow up oleh mentornya atau instrukturnya langsung memfollow up ya, berupa rekrutmen. Jadi ikut bootcamp, bonusnya itu diangkat jadi pegawai. Ikut bootcamp, bonusnya diangkat jadi pegawai. Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah kuliah daring. Nah, di sini kayak UT ya, Universitas Terbuka. Sekarang sudah banyak perkuliahan yang sifatnya online. Mungkin nggak perlu saya jelaskan ya, waktunya juga nggak keburu ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma dari aspek pembelajaran dari lembaga kursus offline kepada kursus online. Kemudian dari lembaga les yang kalau kita masuk daftar ke sebuah tempat lesan gitu ya. Atau kalau di sini teman-teman ada yang di Rahma ada kursusnya ya, kursus misalkan kursus komputer gitu, itu kan lembaga les. Nah, berubah menjadi marketplace. Marketplace itu di situ nanti ternyata bukan cuma satu lembaga di dalamnya. Ya, atau ternyata si masing-masing individu ini mengembangkan berbagai macam kursus tapi di dalam satu naungan, dalam satu aplikasi atau satu platform. Ya, seperti halnya kalau kita punya situs toko online tapi ada marketplace, ada yang punya toko dikumpulin dalam satu aplikasi. Tapi di situ tokonya banyak. Nah, itu marketplace ya. Marketplace kursus online. Nah, sekarang sudah ada model seperti itu. Nah, dari mana sih dapat? Nah, ini kok jadi ini ya, sebentar. Kayaknya nggak berurut nih. Oh, ini kelewat. Harusnya ke sini dulu. Maaf. Iya. Maaf ya. Jadi ini dulu nih harusnya. Apa sih peluang cuannya? Peluang cuannya kalau kita memanfaatkan kursus online yang pertama sekali untuk diri kita pribadi, yaitu kita melakukan apa yang disebut dengan personal skilling up atau meningkatkan skill, keterampilan kita ditingkatkan. Otomatis ini akan menambah daya tawar kita ya. Kita menambah kualifikasi kita, ya, kapasitas diri kita jadi bertambah. Nah, kemudian kalau dari sisi administrasi, sertifikat kita bertambah. Ya, sertifikat pernah ikut pelatihan apa aja, nah itu kan dipertimbangkan untuk bekerja ya, atau untuk bermitra juga ya, bermitra. Kalau di sekarang nih ada sosial media ya, LinkedIn, kemudian ada lagi beberapa sosmed yang modelnya seperti itu. Ya, ada yang dalam satu marketplace medsos yang terbuka seperti LinkedIn, ada juga yang tertutup. Nanti saya tunjukkan ada beberapa contoh kalau sempat ya dicontohin. Pokoknya ini intinya kita jadi meningkat dan gitu kita jadi peluang mendapatkan penghasilan lebih dengan kita meningkat keterampilannya. Ya, contoh nih kalau teman-teman ikut pelatihan pemasaran Bukalapak, kalau ada loker untuk jadi admin Bukalapak, toko di Bukalapak, ya otomatis kan lebih cenderung diterima gitu ya. Atau misalkan punya sertifikat dari Google, punya sertifikat dari Amazon, punya sertifikat dari macam-macam lah. Nah, itu bisa meningkatkan kualitas kita, baik secara langsung manfaatnya maupun jadi daya tawar ya, menambah CV kita, menambah sertifikat kita. Kemudian bagi pebisnis atau pengelola usaha, ya, pemilik owner bisnis, startup scaling up, ya ini jadi meningkatkan posisi startup yang sudah dibangun. Kalau kita punya usaha online atau punya satu bisnis yang baru mulai, nah dengan kita bermain-main atau mengunjungi atau banyak berinteraksi dan masuk ke dalam dunia perkursusan ini, itu kita punya peluang untuk meningkatkan kapasitas lembaga atau
unit usaha kita. Kemudian yang berikutnya adalah fee affiliate. Nah, tadi yang gambarnya sempat muncul itu kita mendapatkan penghasilan dengan menjadi afiliasi, yang ikut menjualkan kursus yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Kita ikut memasarkan dan dapat fee-nya. Yang berikutnya adalah menjadi mentor atau instruktur dari sebuah kelas atau menjadi guru, menjadi pengajar gitu ya, pengajar. Kita punya keahlian apa nih? Ada teman-teman yang mungkin sudah bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, atau sederhana lah misalkan teknik mengetik gitu ya, yang mungkin sudah pernah, atau misalkan nih yang Neng Roka nih lagi tahap menjadi ahli Canva misalkan, atau menjadi ahli Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel. Nah, yang sudah punya keahlian, atau teman-teman yang lagi skripsi nih, bimbingan skripsi, nah bisa juga tuh bikin kelas bimbingan skripsi atau tutorial SPSS gitu ya, itu bisa juga kalau menjadi instruktur. Kemudian yang terakhir adalah LMS atau e-learning developer. Ini membangun sebagai pemiliknya, sebagai pemilik membuat sebuah sistem pembelajaran, nanti merekrut instruktur atau mencari talent, mencari guru-guru supaya ikut mengajar di e-learning kita, di LMS kita. Ini ibaratnya kita punya kursusan ya, membuat kursusan. Nah, ini contoh affiliate course di IT Box. Contoh ya, saya bacakan aja sekilas sambil dilihat teman-teman. Ada 4 keuntungan. Ini contoh-contoh, saya sebutkan mereknya, kasus-kasusnya karena biar bisa langsung nampak ya, kelihatan. Di sini ada terlihat nih, ada menu affiliate. Jadi kalau sudah daftar di IT Box, nanti di sini dapat link afiliasinya disebarin, kita dapat komisi 5%. Kemudian kalau orang daftar melalui kupon kita atau referral kita, dianya dapat, si pesertanya dapat diskon 20% gitu ya. Jadi otomatis orang lebih senang daftar lewat referral atau lewat kupon kita gitu ya, kalau kita sudah affiliate di sini. Kemudian ada lagi contohnya adalah afiliasi Udemy. Ya, Udemy ini apa bacanya? Udemy. Apa nih? Ini U dari kamu, kemudian D-nya mungkin edukasi, mainnya milik main. Mungkin itu ya, saya cuma nebak-nebak aja. Tapi ini contoh link afiliasi. Ini tadi yang IT Box, ini ada contoh saya, afiliasi saya IT Box. Jadi kalau orang ngeklik di sini, kemudian kalau teman-teman ngeklik kemudian ikut kursus di sana, dapat diskon 20% karena ada kuponnya nih. Kemudian sayanya dapat 5% nanti di dashboardnya. Kemudian ini Mahir Kerja juga ada referralnya. Di Udemy juga bisa join juga nih, tapi ini saya lihat untuk di Indonesia belum terlalu support ya, selain karena perhitungannya dolar, mungkin pencairannya juga butuh semacam pakai aplikasi PayPal atau yang lain. Kemudian dia di afiliasinya oleh pihak ketiga, jadi kita daftar ke lembaga perusahaan afiliasi, di dalamnya ada Udemy sebagai salah satunya saja ya, bukan dikelola langsung oleh Udemy-nya. Nah, Udemy ini marketplace kursus terbesar di dunia yang saya tahu ya. Kemudian ya juga pelopor ya, dari 2000 boomingnya itu 2016 atau 2015. Karena saya sudah pernah daftar jadi instruktur, cuma nggak sempat dikelola dulu ya, belum sempat bikin video pembelajarannya. Nah, ini contoh, jadi dari afiliasi ya, kita bisa mendapatkan fee. Nah, kemudian di sini gimana kalau kita pengen jadi mentor atau jadi instruktur, jadi tutor. Contoh ya, bisa daftar ke platform Udemy, kemudian di sini ada ini platform Goers Apps, ini baru ya, aplikasi untuk membuat event. Jadi kalau teman-teman nih suka bikin acara apa sih, misalkan ya seminar gitu ya, bikin seminar misalkan di kampus atau di lembaganya ada seminar. Nah, seminarnya bisa dikelola oleh aplikasi ini. Ya, asalkan seminar online gitu ya. Nanti di sini dia menyebut diri sebagai aplikasi penjualan tiket dan manajemen event namanya gitu. Tapi ya itu termasuk ya, kita bisa bikin webinar, tapi modelnya nggak kursusan, event lebih ke webinar ya, mohon maaf ini saya kurang cermat nih. Lebih kepada webinar atau seminar-seminar, nanti dijual tiketnya, atau kayak tiket nonton lah, tiket acara. Bisa juga acaranya offline, tapi tiketnya dijual di sini, gitu ya. Penjualan tiket.
Kemudian di sini ada One Room ID, di sini marketplace sekaligus sistem donasi, kemudian lain-lain sebagainya. Nanti mungkin bisa teman-teman. Ini intinya kita bisa jualan, kita bisa buka seminar, webinar, atau bikin rangkaian kelas, maksudnya bukan rangkaian, bikin kelas-kelas di aplikasi ini. Kemudian ada superproof.co.id. Nah, di sini nanti akan saya contohkan superproof itu seperti apa. Ini untuk jadi guru les tapi online ya. Sementara ini kan kita kalau cari tambahan nih teman-teman mahasiswa, misalkan ngajar privat misalkan ya, bikin lembaga privat sendiri, nyebarin secara manual ya, bikin brosur kalau zaman saya dulu tuh. Kalau sekarang mungkin bikin di sosmed gitu ya. Nah, ternyata ada juga platformnya ya, ada marketplace-nya. Jadi di situ orang-orang mau nyari guru, kemudian guru mau daftar segala macamnya bisa. Mana nanti ya, kita lihat yang Udemy dulu nih. Udemy ini kalau mau jadi instruktur bisa daftar ke sini, nanti kita jual, dan ini seluruh dunia. Kalau kita bikin kursus dengan bahasa Inggris tentu saja nanti lebih banyak peluang pesertanya lebih banyak. Nah, di sini sudah ada pesertanya 54 berapa ini miliar ya. Milion itu juta mungkin ya, 54 juta. Instrukturnya ada 71.000 instruktur, kursusannya ada 204.000. Kemudian ini penjualannya, ini bahasanya 75 bahasa, terbesar dia sedunia ya. Nah, di sini ada di dashboardnya ada sumber daya untuk kita mengembangkan diri. Sebagai instruktur kita bisa belajar, ada komunitasnya, ada studionya juga disediakan ya, dan dia sudah punya kantor di Jakarta kalau nggak salah. Jadi kalau kita mau siaran atau bikin nggak punya aplikasinya, nggak punya perangkatnya, kameranya, nggak ada tempatnya nyaman, bisa datang ke tempat dia. Ada beberapa yang seperti itu memang sekarang. Kemudian berikutnya, ini contoh, ini tahun 2018 ya, 2018 ini udah ada orang Indonesia yang punya total student 14.628 ya, dengan 7 kelas kursus, dia sudah diikuti oleh 14.000 orang. Nah, ini contoh profilnya. Nah, manfaatnya tentu saja dia jadi punya pemasukan tambahan dong, karena dijual ya, dijual, ini kursusnya itu dijual, kita ngajar itu dijual. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang Superproof ini di Indonesia, jadi kita mendaftar jadi guru les, kemudian nanti ada orang nyari gitu ya, nyari pelajaran. Di sini ada 109.000 guru sudah mengajar di sini. Kita lihat contoh gurunya. Nah, contoh gurunya nih. Contoh gurunya ini ada Pak Muhammad Ridho di Kecamatan Bogor Utara, mengajar kelas tatap muka dan online. Per jamnya tarifnya 100.000. Ini ada yang Uswatun Nisa. Ini dengan cara mengetik studi Islam atau Islamic worldview ya, yang muncul nih katalognya nih, katalog produk, bisa dipilih mau beli produk yang mana gitu kurang lebih ya. Per jamnya tarifnya ditentukan oleh si mentornya atau instrukturnya ya, atau di sini istilahnya guru ya, kalau di sini istilahnya. Kita lihat nih, saya pasang tarif 100.000, tapi ini mahal apa murah? Kita lihat di sini 50. Ini di sini saya paling mahal ya. Ada 50.000 per jam, 55.000, saya 100.000. Tapi kalau kita scroll, nah ini scroll profilnya, kalau ada yang mau ikut belajar boleh sekaligus promosi ya. Kemudian nah, kalau scroll ke bawah lagi, ternyata setelah muncul profil saya ya, kalau di marketplace biasa ya, kemudian ada tawaran-tawaran lain di bawahnya. Nah, tawaran lainnya yang menarik nih, sini ada si Siti nih, orang Tanah Sareal. Sudah bintang 5 satu, sudah pernah ada kelas, sudah ada pesertanya satu. Tarif dia 400.000 per jam. Wah, luar biasa ya. Saya cuma 100.000, dia 400.000, tapi sudah ada yang beli tuh. Oh, berarti mungkin ada daya tarik tersendiri ya, atau ada kekhususan, atau memang ketemu sama calon muridnya pas banget gitu ya. Di sini ada Aldino 2 ulasan bintang 5, berarti muridnya baru 2 kurang lebih gitu ya, 100.000. Di sini ada yang cuma 27.000 per jam, tapi mungkin ini guru baru ya. Belum ada, saya juga guru baru, saya belum ada yang mengulas, belum ada muridnya di sini. Contoh ya. Nah, ini contoh
Kemudian, nah gimana cara menjadi instruktur atau menjadi guru, menjadi tutor? Ternyata banyak loh. Mohon maaf ini kok tutup ya. Sebentar. Nah, ini harusnya keluar. Nah, gini ya. Nah, jadi contoh nih ya, ini contoh ada kursusan gratis di kursusdigital.id. Kursusdigital.id kalau nggak salah nama ini. Nah, dia ini ownernya buka tawaran umum, bisa dibaca ya. Kalau mau jadi pembicara di webinar, silakan DM. Ada fee dan sertifikat. Sertifikatnya sebagai pembicara berarti ya, narasumber. Kalau saya kontak, saya mau ngisi deh tentang bisnis apa gitu ya. Syaratnya dia seputar dunia digital ya. Nanti ditampilkan. Nah, dia punya list building nih. Dia punya 11.153 member nih, pojok kiri atas. Dan saat saya capture tadi sore ini 459 lagi online. Lumayan aktif berarti nih ya channelnya atau grupnya dia di Telegram ini. Karena apa? Dia memberikan kursus gratis. Saya pun masuk ke sini pertamanya karena kursus digital marketing gratis. Ya, lengkap gratis, kemudian kursus-kursus lainnya juga murah. Ya, ada yang cuma 30.000 gitu ya. Panduannya lumayan lengkap kalau saya lihat dari ininya. Kemudian nah, berarti tinggal di prospek dong. Saya masuk sebagai calon target atau calon konsumen, kan ditawar-tawarin nih, nanti ada apalah, mesti kan dia bikin kelas. Kalau dengan asumsi ini loyalis atau pelanggannya sudah 11.000, dia buka kursus aja misalkan pelatihan pembuatan website misalkan. Biayanya 20.000 gitu ya, karena dia mainnya kadang-kadang gitu ya, bahasanya bahasa murah-murahan gitu. Kalau 100 orang aja atau 10%-nya yang beli gitu ya, 10%-nya berarti 1.100. Nah, tinggal dikali itu. Jadi kalau dia buat event karena dia sudah punya pancingan. Nah, kalau yang sebelah kanan ini trainer IoT, ini saya pernah ikut pelatihannya juga. Saya sebagai alumni, tapi karena saya nggak sampai ahli, saya nggak berani mengajukan diri sebagai trainer. Nah, tapi kalau yang punya latar belakang elektronika, praktisi misalkan gitu ya, udah ngerti, udah pernah pakai alat-alatnya yang dipakai di sini, nih ada skill wajibnya, ngerti konsep platformnya, dan ini diajarkan untuk peserta pelatihan. Saya udah pernah ikut, ngerti konsepnya, tapi saya belum pernah tidak ahli menggunakan alat-alatnya nih, microcontroller, MQTT, kemudian ThinkSport, Walkie, dan sebagainya, itu nggak ahli. Nah, kemarin ditawarkan tuh, ketika selesai ikut pelatihan 3 bulan, di sini di Indobot, langsung ditawarkan, ayo yang mau jadi trainer siapa? Karena dia berkembang terus tuh. Ya, waktu saya ikut di batch 2 itu ada 1.000, dia totalnya sekarang sudah 1.300 orang. Atau mungkin itu satu batch doang, saya nggak ngerti ya. Karena memang besar-besaran, dan waktu itu satu trainer itu rata-rata 2 sampai 3 per hari. Ya, mungkin rata-rata 2 ya per hari, atau 2 hari sekali, gimana lah nggak ngerti. Tapi yang jelas di sini lihat ada fee-nya. Jadi teman-teman nggak usah ngantor lagi nih kalau udah punya keahlian spesifik, ngerti IoT, bisa aplikasi ini, udah tinggal di rumah. Ya, fee-nya minimal, kelas paling minimalnya, tergantung jumlah kelas yang diasuh ya, 3.400.000. Bisa sampai 6.800.000. Nah, saya tertarik sebetulnya, cuma karena nggak punya skill-nya, atau harus belajar dulu mungkin ya, bertapa takhusus dulu 1 bulan, praktek, uji coba semua softwarenya, praktek nyolder dan segala macam, terus bisa ngelamar. Yang ngelamar dapatlah tuh ngajar online aja di atas UMR nih ya. Bentar. Yang berikutnya ini di sini My Skill. Di sini juga saya ikut melanggan ya, beli untuk belajar, dan ditawarkan sebagai pengajar juga. Ya, kalau mau daftar jadi pengajar boleh gitu ya. Tinggal isi formulir, kemudian dijelaskan, nanti direview sama dia. Terus dijualkan, dan nanti cuma saya belum ngecek nih bagi hasilnya berapa yang di sini. Nah, yang jelas ini konsep bisnisnya dari Kodepolitan. Di sini saya kutip karena paling jelas, penjelasannya paling gamblang. Sebagai contoh ya, yang lain mungkin agak-agak beda, tapi kurang lebih secara umum gambarannya bisa mirip. Di sini kalau kita masuk ke menu partnership, ya, kodepolitan.com, di sini tempat belajar IT, belajar website, coding, programming, dan sejenisnya ya.
Di sini ada menu menjadi mentor. Nah, jadi bisa kerjasama dengan perusahaan, sekolah, kampus, ataupun kerjasama dengan individu sebagai mentor untuk menghasilkan peluang penghasilan untuk mentor. Nah, kalau kita masuk ke sini, ini contohnya benefit untuk Kodepolitan mentor. Videonya aman, dijaga sama dia, kemudian profit sharingnya 50-50 dari setiap penjualan. Karena sistemnya katalog tadi ya, marketplace, ada banyak pengajar dan dia rajin mengiklan, atau misalkan ada orang ikut kursus di mentor yang lain atau di instruktur yang lain, nanti dia pasti ngelihat yang kita juga gitu ya, atau setelah ikut kita pasti lihat yang lain juga gitu ya. Jadi trafiknya kemungkinan tinggi dan mereka rajin mengiklan si perusahaannya. Transparansi masalah pendaftarnya, pendapatan segala macam bisa dilihat secara jelas di dashboard laporannya karena otomatis dengan sistem. Brand terjaga, boleh menampilkan brand. Misalkan saya nih dari komunitas pebisnis muslimah, saya pengen ngajar, saya bikin di situ mendaftarkan sebagai lembaga. Saya sebagai mentor bisnis pebisnis muslimah. Nah, saya daftar. Cuma karena di sini IT semua programnya, belum ada bisnis, jadi nggak bisa ya. Saya harus punya brand lain. Ini sebagai contoh, kalau misalkan dia buka kelas bisnis, saya daftar sebagai pebisnis muslim group atau komunitas pebisnis muslimah. Brand dan logo saya tetap bisa muncul, bisa tetap dipromosikan gitu. Cuma nanti makanya dia ada dua nih, ada dua konsepnya. Di sini masih ada ya custom domain dan lain sebagainya, bisa dilihat. Nah, ada dua konsep. Kenapa tadi brandnya bisa tetap dipakai dengan 50-50 ya, mentor dapat 50%, Kodepolitan dapat 50%. Kalau eksklusif ini dilamar langsung nih, jadi home base nih. Ngajarnya, videonya cuma boleh dijual di tempat dia saja. Nah, tapi dapatnya 70%. Berarti nggak boleh dijual di tempat lain. Kalau yang 50-50 boleh jual sendiri. Jadi misalkan saya punya kursusan, saya jual di tempat saya juga, kemudian videonya saya kasih di Kodepolitan untuk dijual juga. Nah, gitu. Jadi bisa itu dengan 50-50 kayak gitu. Nah, cara pembeliannya atau pendapatannya dari mereka jual sewa kelas satuan, sewa kelas roadmap. Ini roadmap yang tadi saya sebut dengan PAT ya, PAT course atau satu jalur keterampilan atau keilmuan. Kemudian ada yang membeli kelasnya dibeli secara lifetime, artinya selamanya bisa diakses gitu ya. Kalau yang sewa ini sewa per bulan, bisa per 6 bulan, bisa setahun sewanya. Nanti setelah itu aksesnya ketutup. Atau sewa semua kelas, ada lagi kayak gitu ya. Ini saling mempromosikan di sini. Ini model bisnis kursusannya kalau kita kerjasama dengan satu platform ya. Tadi ada afiliasi, kemudian di sini kalau di sini jadi becoming instructor atau menjadi guru, menjadi mentor. Ya. Nah, perbedaannya apa? Nih saya kutip aja ya. Kodepolitan sudah nyeting atau buat sendiri nih buat tabelnya. Kalau mau join ke Kodepolitan atau Kodepolitannya ini bisa kita ganti dengan platform lain lah ya. Misalkan dengan tadi ada MySkill, ada Classwork atau yang lain, IT Box misalkan. Kalau antara bikin sendiri, saya publishing, tadi ini menjadi developer sendiri, dengan gabung. Nah, ini perbedaannya. Ada profit sharing, kalau ini semuanya untuk kita, kalau kita bikin sendiri, bikin les-lesan sendiri ya secara online. Kemudian ada riset temanya, ada laporan lengkap di sini. Bedanya gitu ya, ini susun silabus, ini dibantu, ada tim kurikulumnya, ada tim risetnya, kemudian kontennya juga, video editingnya bisa dibantu, kayak gitu lah ya. Perbedaan lah biasa, beda antara self publishing dengan melalui platform. Nah, kemudian ada namanya ini tadi bootcamp ya, bootcamp atau daurah. Daurah ini salah satu model kursus yang paketan. Ya, tadi saya bilang ada bonus dipekerjakan atau diangkat jadi karyawan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena biasanya dia di mentornya itu seorang ahli yang dikenal atau praktisi yang punya status yang jelas ya, otoritasnya jelas. Ini contoh nih ya. Di sini ini sebagai contoh aja nih, memang saya capture dari kelas.work. Jadi kalau ikut bootcamp di kelas.work dan di platform lain juga kayak gini ya, nggak beda jauh. Dia bisa langsung disalurkan. Kenapa disalurkan? Kalaupun nggak disalurkan secara resmi, itu mentornya itu bisa tertarik. Ya, misalkan nih ada yang pinter banget, aktif banget, nilainya bagus, dia suka nih mentornya, itu bisa direkrut. Karena memang
ekosistemnya seperti itu, Atau dijanjikan magang langsung di perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini ya si Cepat, Alfamart kayak gitu-gitu ya. Saya kasih contoh di sini. Nah, di kelas.work ada bootcamp, contoh nih ya, ada bootcamp judulnya Product Management. Ini ada 3 bootcamp ya. Kita pilih Product Management, biaya tarifnya, ini rata-rata bootcamp itu memang jutaan ya. Jadi wajar kalau lihat angka 2 juta. Karena nanti bootcampnya itu ada yang gabungan antara online dan offline gitu ya. Karena nanti ada penutupannya, ada sesi nge-campnya gitu ya, ada sesi camp penutupannya biasanya, terus ada presentasi, ada yang nanti ada penghargaan, ada simulasi dan sejenisnya. Tapi ada yang full online. Kalau di kelas .work ini kalau nggak salah full online semua. Nah, di sini ada durasinya 12 jam untuk product management. Kemudian ini terdiri dari beberapa kursusannya atau kelas-kelasnya di dalamnya ada. Nih pengajarnya ada 4. Kemudian di sini ada administrasi perkantoran 13 jam 30 menit. Di sini ada business development. Nah, kita lihat, kita misalkan ngambil ke product management sebagai contoh. Nah, siapa sih mentornya? Nah, kenapa bisa ada cerita rekrutan atau diangkat karyawan? Nah, karena mentornya aja. Jadi kalau kita masuk ke kelas product management, yang ngajar itu product manager lead di Tokopedia. Satu lagi product manager di Bukalapak. Satu lagi head of Data Analytics and Digital Product Jakarta Smart City. Satu lagi nih nggak capture ya, satu lagi perempuan. Jadi wajar dong kalau kita ikut kelasnya eksklusif, yang ngajar itu jelas ya otoritasnya. Dia ngajar tentang product management, yang ngajar apa? Product manager, ya. Manajer produk di Tokopedia. Misalkan ada Tokopedia Emas gitu ya, Tokopedia Digital, Tokopedia apa itu misalkan ya macam-macam produk lah di Tokopedia itu ada ininya. Di sini ada ini atasannya, leadnya, kemudian di sini ada contohnya kayak gitulah ya. Jadi ada yang diajar langsung dengan kalau sini berarti kan peluang kita untuk direkrut untuk kerja ke Bukalapak dan kita dapat live penjelasan ya, penjelasan langsung misalkan gimana sih cara kerja di Bukalapak, studi kasusnya segala macam itu bisa diceritain oleh pelakunya sendiri gitu ya. Ini contoh kalau kita ikut bootcamp. Sampai kalau teman saya bilang udah nggak perlu kuliah lagi sekarang mah ikut bootcamp aja ya. 2 juta, 3 juta, 5 juta ya selama 6 bulan ada gitu macam-macam ya. Ini yang paling sederhana di sini cuma 2 juta kemudian didiskon jadi 500.000 tadi. Ya 500.000. Kemudian online semua tapi nanti ada grupnya. Nah, ada live-nya, sesi live-nya segala macam gitu ya. Ada yang sampai 8 juta itu 6 bulan, nanti ada campingnya, pertemuan, simulasi, presentasi 3 hari segala macam itu macam-macam. Langsung direkrut, gaji UMR dan lain sebagainya itu macam-macam ya. Ini peluang cuannya di situ. Nah, kemudian yang terakhir ini contoh sebagai developer ya. Kalau kita mau buat sendiri, ya kayak kita mau buat les-lesan nih, les-lesan nggak ikutan platform, kita bukan nggak ikutan platform, kita kan pilihannya mau ikut platform atau bikin platform sendiri. Ya, kita mau jualan online, bikin website sendiri, toko online, atau gabung ke marketplace misalnya gitu ya pilihannya. Nah, salah satunya adalah di sini bikin sendiri, yaitu dengan cara membeli lisensi software. Nah, kalau di sini saya promosi ya. Jadi kalau mau beli lisensi software e-course studio, sini ada iklan sedikit. Nah, kalau mau beli di sini ada harga setahun, ada lifetime seumur hidup ya, sekali bayar. Jadi nggak usah mikirin nanti harus biaya perpanjangan domain lagi, hosting lagi kan kalau buat website kan ada maintenance-nya, ada sewa domain hosting. Kalau di sini kita langsung ikut sama provider e-course studio ya, tinggal bayar beli lisensinya, terus kita bisa bikin kayak gini contohnya. Saya bikin e-course.id store keluarga muslim. Nah, nanti kalau bisa dicek di sini saya misalkan bikin kelas homeschooling, kelas parenting kayak gitu-gitu ya. Nah, uangnya full buat pengelola atau yang ya pengajarnya karena platformnya itu sudah dibeli lisensinya, kita ngatur sendiri. Ya. Transparannya juga langsung ke alamat ke rekening pribadi gitu ya. Demikian sebagai penjelasannya. Alhamdulillah masih ada 3 orang yang hadir. Saya serahkan ke Neng Roka. Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, kita buka
pertanyaan saja ya. Mudah-mudahan dari teman-teman mau ada yang tanyakan. Silakan tanyakan ya teman-teman. Ini ada di kolom chat ya? Oh, orangnya udah nggak ada. Nurul Fadilah. Ini langsung saya bacain aja ya, Neng Roka ya. Biar nggak lama. Jadi, Ya, boleh. di sini saya bacain. Assalamualaikum, mau tanya, apakah di Pebisnis Muslimah sendiri ada pelatihan yang semisal mirip dengan yang sudah dipaparkan? Nah, ini yang mana nih tadi? Yang mirip-mirip. Kalau di Pebisnis Muslimahnya sendiri, program-program yang kemarin sudah dirancang itu, ini apa? Diajarkan untuk langsung praktek jualan ya. Misalkan pemasaran ya, cara memasarkannya gimana. Waktu itu masih bisa kelas offline ya, kita udah beberapa kali, mungkin nanti bisa diselenggarakan lagi nih kalau udah bikin kelas offline, nanti praktek nih ya. Kayak misalkan praktek bikin website, nanti ya cari klien sendiri ya untuk punya keahlian. Jadi kalau di Pebisnis Muslimah itu pendampingan ya, kayak kursus gratis lah, kayak kursus gratis pendampingan pembelajaran, tapi tidak administratif ya. Kalau tadi kan ada mekanismenya, pendaftarannya, kemudian nanti ada sertifikatnya, kemudian nanti sertifikatnya juga ada yang bisa diverifikasi ya dengan sistem prakerja. Itu ada sertifikat digital yang punya kode lisensi tertentu, bisa diakses oleh semua perusahaan yang misalkan kalau kita mau ngelamar atau orang pengen ngelihat profil kita di LinkedIn misalkan atau di yang lain, kita tinggal cantumkan link sertifikat kita ya. Atau kalau yang sederhana, kalau di konsep saya ini tampilin di BioLink ya, ini ya saya kan ini namanya pakai BioLink ya, ID web.link tinggal ditampilin aja tuh nanti ya, sertifikat yang sudah didapat keahlian bisa dicantumkan di situ. Jadi kalau Pebisnis Muslimah sampai di situ sementara ini. Tapi kalau buat kedepannya perencanaan itu tergantung perkembangan teman-teman sendiri ya, di anggota atau di pengurusnya. Nanti mungkin dibantu sama Teh Roka untuk pengembangan kalau ada usul-usul, kalau misalkan mau menyelenggarakan apa, karena komunitas kan sifatnya lebih ke bottom up ya, jadi dari bawah ada usulan apa, kita berkembang bersama-sama. Jadi bukan kayak perusahaan yang punya program, ayo pada ikut gitu. Jadi kalau misalkan ada ide membuat satu proyek atau mau kerjasama, ya sebagai contoh dulu kan White Nice Day ya, diajari untuk bikin undangan digital sampai sampai punya brand sendiri, sampai punya klien sendiri. BioLink juga gitu ya. BioLink kita bantu agensinya, bisa teman-teman jualin halaman BioLink-nya, bisa jual lisensinya dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Cuma kita nggak formal ya kalau di Bisnis Muslimah itu, kita nggak terlalu formal, mengalir, fleksibel. Kemudian memang yang sekarang lagi agak kesulitan itu tempat ya. Nih konsep bootcamp-nya itu kalau kita dulu daurah ya, pelatihan sehari ya, meeting 1 hari, mau belajar apa sampai bisa, kemudian nanti sharing untuk dapetin kliennya gimana gitu. Jadi lebih ke arah bisnis ya, karena kan kalau tadi konsepnya jadi pegawai ya, atau kantoran atau jadi karyawan. Kalau di Pebisnis Muslimah kan spiritnya itu belajar itu buat membuka usaha atau mengembangkan bisnis, bukan untuk melamar kerja gitu ya. Perbedaannya di situ aja sih, beda spiritnya. Tapi secara teknis sama ya, tools-toolsnya, kemudian apa yang mau kita pelajari sama, kontennya tadi ya, kayak misalkan product manager, bisa juga kita belajar product manager, administrasi bisnis tadi ya, digital marketing, kita belajar juga bisa karena untuk personal skilling up tadi ya, untuk meningkatkan kapasitas kita. Bisa kita pakai buat sendiri, buat usaha sendiri, ataupun kalau kita rezekinya di kantor orang ya, kita pakai buat di kantor orang itu ya, buat jadi pegawai atau bisa jadi manajer di tempat orang lain gitu ya. Jadi sementara itu baru sampai di sini gitu. Jadi usulan-usulannya mungkin ditunggu aja nih. Kayak pengembangan ini kan judulnya udah BIMTEK bisnis, tapi konsepnya prakteknya masih webinar nih, belum sampai detail. Harusnya dibuat serial, kemudian nanti ada praktek, simulasi, kemudian ada semacam karya akhir ya, ada portofolio. Kalau di BIMTEK itu biasanya nanti ada hasilnya, mencoba sesuatu sampai ada hasilnya.
Itu aja mungkin untuk yang pertanyaan pertama dari Nurul Fadilah. Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau dari Roka mungkin. Halo, Neng Roka. Apa cukup atau mau ditampilkan beberapa contoh? Atau gimana nih? Usulan tentang webinar itu. Gimana? Mungkin kita akan nanti ada usulan tentang webinar gitu, apa yang semisal webinar untuk komunitas pebisnis muslimah ya. Nah itu kalau misalkan kemarin kan Ustadz ada project nih katanya harus bikin semisal kursus pebisnis muslimah. Apa mungkin kita bikin yang di kursus itu di website kursus komunitas pebisnis muslimah. Nah, habis itu apa langsung disebarin buat teman-teman dari media buat teman-teman belajar di sana gitu atau gimana? Ya, mudah-mudahan saya nggak salah tangkap nih. Jadi kalau saya melihatnya gini, pertama kalau dari yang pertanyaan tadi, mungkin kalau mau tindak lanjut, kita bisa buat program-program. Pertama nih buat teman-teman dulu, teman-teman member semua di sini punya keahlian apa? Ya, punya keahlian apa? Kemudian nanti kita buat, misalkan pebisnis muslimah bikinin platform ya, kayak yang tadi yang di bagian air. Sambil saya share screen aja ya biar sekalian ngelihat contoh-contoh. Ini contoh udah kelihatan belum Neng gambarnya? Belum. Kelihatan nggak? Ini udah share ini. Halo, gimana Neng, kelihatan nggak gambarnya? Teman-teman yang lain mungkin bisa kasih respon. Ini mau dijelasin ntar nggak kelihatan lagi. Ini loh keluar sendiri zoom-nya, berusaha cari sinyal. Oh iya, mungkin teman-teman yang lain. Kelihatan Ustadz. Kelihatan ya? Oke, makasih. Ya, ini saya mau jelasin. Misalkan gini, bikin ini platformnya numpang lagi. Ya, beli lisensi di e-course studio tadi ya. Ini penjualannya di sini di digital market. Jadi di pebisnis muslim ini ada penjualan sendiri, ngejual e-course studio. Kemudian artinya gini, saya punya lisensi, kemudian bisa dibuatkan ini saya buat untuk keluarga muslim, contoh ya. Keluarga muslim, Institut Keluarga Muslim, ini proyek saya dengan teman, itu bikin kursusan kan. Dia suka bikin seminar pranikah, kayak gitu-gitu kan. Sama lah pebisnis muslimah kan juga kan ada ya kajian pranikah. Misalkan pranikahnya itu bisa aja dibikin rangkaian webinar. Rekaman-rekamannya bisa dijual nanti ya, dijual contoh. Tapi itu kan cuma untuk pendapatan satu pihak aja. Kalau teman-temannya juga mau ngisi, nanti bisa bareng-bareng. Misalkan ada yang mau ngisi apa? Nah, ini contoh dulu ya, contoh di Institut Keluarga Muslim, ini logonya belum diganti, masih logo homeschooling. Ini contoh saya menjualkan paket-paket ya, paket-paket kelas. Nah, ini udah disetting nih, nanti ada apa aja sih, homeschooling, profesi karir, pranikah. Nah, yang dijual, yang lagi promo segala macam itu. Ini contoh aja, contoh dulu. Nah, kemudian yang lagi saya bangun juga proyeknya, misalnya ada pebisnis muslim. Oh, masih error. Belum jadi. Belum jadi. Oke, nanti jadi contohnya gitu, nanti pebisnis muslimah misalkan bikin nanti bisa diganti domainnya segala macamnya karena ada custom domain ya. Intinya bikin rangkaian-rangkaian itu. Rangkaian khusus. Nah,
Bisa juga yang sederhana, misalkan gini, kita masuk ke Udemy ya. Di Udemy itu paling lengkap, karena tadi seluruh dunia. Contoh ya, teman-teman misalkan kuliner apa, baking ya, kelas baking, membuat kue. Nah ini contoh, membuat kue. Ternyata membuat kue juga sekarang mah orang banyak tuh ya. Cara membuat donat kentang tuh ya, contoh ini kelas-kelas cara membuat donat kentang. Tuh cara presentasi, membuat slide presentasi yang menarik dengan PowerPoint. Mungkin juga ada yang pakai Canva, membuat cupcake enak, membuat variasi topping brownies. Tuh ya. Ini lembaganya lembaga cari ilmu, tapi mentornya beda-beda nih, chefnya. Ini contoh ya, contoh doang nih. Kue, makanan, contoh. Jadi di era sekarang itu semua tuh bertarung di dunia digital. Semua informasi itu disajikan. Jadi sekarang sebenarnya gini, istilahnya kalau kita sebagai seorang pembelajar udah nggak ada lagi cerita kita nggak bisa belajar sesuatu. Kita mau tahu apa nih, mau belajar apa, bisa di googling, bisa dicari di YouTube, bisa dicari di Udemy gitu lah. Ini paling tidak 3 ya. Kalau nyari yang video-video bebasnya ada di YouTube. Kalau mau nyari kursus-kursusan di Udemy, karena tadi ada berapa miliar gitu ya, kelas-kelasnya ada berapa juta. Kemudian Google untuk artikel-artikelnya. Nah, bedanya apa di sini, nanti sertifikatnya ini yang bisa terverifikasi. Nah, di sini ada nih, saya ada akun instruktur, contoh nih ya. Nanti deh. Nah, ini dulu, lihat dulu nih. Cara diet ya, program penurunan berat badan, memulai bisnis makanan. Ini standar harga, memang dia yang ngatur nih main-mainannya, tekniknya segala macam, nih timnya Udemy yang ngeriset ini. Contoh ya. Nah, coba kalau teman-teman mau apa aja, misalkan sebutin aja deh, nanti coba sambil saya ini contoh. Artinya kita bisa belajar, sekaligus kita juga bisa mengajarkan orang. Gitu ya. Kita bisa mengajarkan orang. Nah, ini contoh lagi, misalkan saya buatkan contoh di sini yang di MySkill ya tadi ya, misalkan di MySkill. Nah, ini tadi MySkill yang sudah sempat disebutkan juga. Ini contoh pembelajaran dengan cara berlangganan. Ini untuk model bisnisnya ya, dijual dengan cara berlangganan. Dijual dengan cara berlangganan. Apa aja sih yang dibeli? Misalkan contoh. Ini saya udah langganan ya, ada yang 100% berarti udah saya simak nih. Sudah ada sertifikatnya. Tapi ini modelnya model webinar. Ya, cuma sertifikat kehadiran, sertifikat kepesertaan. Ada lagi sertifikat keahlian atau sertifikat yang dengan ujian. Nah, di sini di Udemy ini kebanyakan yang ujian ya, dengan ujian. Ada soal-soalnya. Kemudian, nah ini contoh nih ya, saya juga ikut sertifikasi pelatihan. Ini contoh pelatihan. Nah, saya lulus 2 pelatihan ya. Mana pelatihannya? Ini kelihatan kan ya? Masih kelihatan ya? Takutnya pindah-pindah ini jadi nggak kelihatan. Nah, contoh nih ya, saya lagi ikut pelatihan, mendaftarkan di pelatihan di Google. Nah, pelaksananya Google. Ini tadi yang Indobot ini tadi yang menawarkan jadi mentor dengan gaji 3 juta minimalnya, 3,4 juta. Saya udah punya ininya, udah tuntas gitu ya pembelajarannya. Cuma saya nggak ahli, jadi nggak berani jadi mentor. Gitu aja. Kemudian ada contoh kelas.work. Nah, ini yang kursus. Nah, membedakan antara yang seminar, ini webinar, model webinar nih. Webinar, ini partnya nih, yang tadi saya sebut part course. Kalau di sini part webinar ya, atau namanya ini apa ya kalau ini? Saya nggak tahu nih kalau webinar nih, rangkaian webinar nih, dia cuma niru-niru kelas aja. Coba dikumpulin ya. Satu tema ini kumpulin. Mau belajar desain ini, belajar desain, kita ikutin seminar tentang desain grafis, tentang Canva, kita ikutin tentang Adobe Illustrator, tentang Photoshop gitu ya. Nah, belajar dengan cara nih berlangganan. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ada yang direkrut kerja, ada juga ini pemanfaatan nih, contoh nih ya. Pemanfaatan
alumni-alumninya, alumni bootcamp tadi ya, misalkan alumni bootcamp atau pelatihan, nanti dia di sini, aduh, bukan yang ini mana ya? Oh, yang di Indobot, saya lupa. Jadi yang di Indobot itu, ya, satu-satu jadi bingung nih. Ini dulu, nah ini webinar dengan kursus, ini webinar, tadi webinarnya ini kelas-kelas webinar atau seminar-seminar online. Kemudian di sini ada bootcamp. Bootcamp tuh program yang tadi ya, bedanya bootcamp lebih ke daurah lah, bukan seminar. Ini daurah. Nih ada harganya, biasanya para ahli ngisi di situ masing-masing berapa sesi gitu ya. Kemudian nanti jadi ada yang direkrut atau ada yang sudah bonus ya, ada beberapa pelatihan itu langsung bonus otomatis, yang lulus langsung direkrut. Nah, ada yang kayak gitu juga. Contoh. Nah, bootcamp dan webinar. Di sini kelas kursus. Nah, kelas kursus ini contohnya. Ada loh kelas kursus itu, nah kita lihat semua kelas. Ada kelas apa aja sih? Kelas fotografi. Nah, contoh tuh kan ya. Food fotografi ini cara moto pakai iPhone. Ya, moto makanan pakai iPhone. Jadi kelas tuh, kelas pemula. Ya, jadi kelas. Kemudian presenter berita, ini bahasa Inggris, komunikasi, segala macam. Nah, contoh kelas yang sudah saya ikutin, misalkan contoh, ada kelas tentang wawasan dunia perkopian. Ini contoh ya, saya udah selesai. Kelas menjadi barista penjaga kualitas rasa. Nah, ini dia praktisi nih di Janji Jiwa kalau nggak salah. Kopi Kenangan atau Janji Jiwa, saya lupa. Kopi Kenangan. Dia jelasin cerita-cerita bagaimana caranya proses belajarnya, bahan barang apa alat-alat yang digunakan segala macamnya. Nah, saya udah selesai. Ada kuisnya, ada tesnya, dan ada sertifikatnya. Sertifikatnya nanti di sini ada verifikasi. Tuh ada menu verifikasi sertifikat. Dan ini model-model kayak gini. Ini sertifikat ini yang di kelas Tutwork ya, tandanya nih ada prakerja. Kemudian Udemy itu semua nanti bisa disambungkan dengan ini medsosnya profesional ya, medsos untuk para pencari kerja atau para pelaku pemilik perusahaan profesional atau tenaga profesional, orang-orang yang bekerja di dunia kerja itu dia medsosnya di sini. Ya. Kalau ini zaman jadul nih ada Facebook, nah ini model Facebooknya lah, karena ada profilnya. Ya, tapi nanti di sini profilnya ini lebih menonjolkan dia kalau nggak pakai nama asli dan foto asli nggak laku di sini ya. Karena apa? Berhubungan dengan perusahaan-perusahaan, company-company besar. Kemudian kalau alumni dia masuk keluar kerja itu ada saling teman rekan kerja yang ngucapin selamat, kasih testimoni segala macamnya. Nanti kalau kita ketemu orang, nah ini contoh nih ya, kita klik satu nih ya. Dia di perusahaan apa, kemudian jabatannya apa, alumni mana, aktivitas apa, sertifikatnya nanti di bawah ada pengalaman ya, pengalaman tahun berapa detail, pendidikan di mana, pengalaman kerja, keahlian. Nah, di sini bisa ada sertifikat nih biasanya nanti di sini. Kalau kita punya sertifikat, dicantumin di sini di bawahnya. Ya, punya sertifikat apa nanti ketika diklik itu langsung nyambung ke situsnya masing-masing. Ya. Nyambung ke situsnya masing-masing. Contoh nih, ini orang kerja di Flip. Nah, ini contohnya yang lagi famous juga nih. Product Manager Flip, tuh ya langsung ketahuan kan. Jadi kita berhubungan langsung, ini contoh sosmed aja, sosmed profesional. Nanti di sini dia aktivitas segala macam, pendidikan. Nah, ini contoh nih ya, lisensi dan sertifikat, kelihatan ya. Nah, dia tuh pernah, kenapa dia bisa jadi product manager? Karena dia pernah belajar nih, belajar di apa nih? Kita coba ya, kita klik ya. Residensial. Dia belajarnya langsung di LinkedIn-nya. Emang di sini ada platform pembelajaran juga nih, My Learning nih. Sertifikatnya langsung tuh dia di sini. Belajar nyelesain di sosmed ini dia kalau di Facebook mah Facebook Marketplace gitu ya, jualan. Kalau ini kursusan di dalam medsosnya ada kursusan.
Ya, contoh ya, keahlian-keahlian. Jadi ada beberapa yang langsung nyambung ke situs kelas.work, ke Udemy, ada yang nyambung ke Kodepolitan. Contoh ya. Kodepolitan. Ini yang tadi yang paling model bisnis yang paling kelihatan tadi saya tunjukin ya. Nah, ini contoh. Saya juga di sini belajar ya. Jadi belajar tiada henti. Jangan ada waktu nganggur lah untuk peningkatan personal scaling up, meningkatkan kualitas. Jangan betul, saya belajar pemrograman, belajar macam-macam ya. Di kelas.work saya belajar copy, belajar jadi manajer. Ya, di Udemy saya belajar apa aja coba, banyak. Ini pembelajaran saya. Ini contoh ya. Jadi teman-teman coba masukin dunia perkursusan, belajar macam-macam apa aja. Banyak juga yang gratis, ada yang beberapa yang berbayar. Yang penting tergantung kebutuhan dan keperluan kita apa nih, mau jadi ahli, mau jadi apa, atau sekedar pengen nyicip-nyicip cari yang gratis. Nah, ini belajar macam-macam nih ya. Ada yang belum selesai, ada yang sudah baru ini 100%, ada yang 75%, nggak sempat nyelesain. Nah, belajar jadi manajer, ya ini kelas-kelas berbayar nih yang kayak gini. Ada kelas gratis, tergantung. Ya, contoh ya, nanti dimasukin nih di profil saya, masuk ya. Enaknya bisa interaksi dengan perusahaan langsung ya. Contoh ini saya interaksi dengan MySkill. Contoh saya interaksi dengan MySkill, kemudian saling respon, kita komunikasi itu ya, komunikasi dengan si perusahaan. Ini caranya. Saya masih agak ini juga masih gaptek juga nih. Masih gaptek juga karena belum terbiasa, jarang-jarang buka ini. Oke, gitu aja dulu deh pengenalan ininya. Apalagi tadi yang mau ditanya jadi lupa tuh. Jadi kelas-kelas itu bisa kita dibikin. Contohnya juga ada model kelas yang masih sifatnya rekaman, kayak di pebisnismuslim.com ya, satu lagi nih ya. Di pebisnismuslim.com sebagai contoh. Ini model lama ya, belum berbentuk LMS. Masih portal berita website, portal website yang kalau kita mau belajar, contoh nih ya, contoh di sini ada katalog produk, ada juga Canva kelas tuh ya, belajar cara menggunakan Canva, tutorialnya ada, kemudian ada bonus template-nya dan lain sebagainya, sebagai contoh nih ya. Kemudian nanti di sini, ini masih model lama ya, belum berbentuk LMS yang kayak tadi ada sistemnya, enroll-nya, ada sertifikatnya, kemudian panduan video-videonya udah rapih lah gitu ya, udah rapi, memang khusus webnya dibuat untuk itu. Tapi kalau misalkan ini masih berupa postingan biasa ya, model postingan. Jadi gini ya. Aduh, saya belum ini banget. Oh, login dulu aja. Login dulu. Saya contohin aja deh ya, saya contohin satu-satu nih, misalkan kayak ini nih. Ini kalau platform LMS tuh modelnya kayak gini. Kita belajar, ini kursus nih ya, kursus. Kursus kayak gini, ada tuh berapa chapter, total waktunya, ada workbooknya, tesnya gitu, belajar pretest, kemudian ada sertifikatnya. Nih chapternya. Ya, ada pengenalannya, ada ininya, nanti masing-masing itu bisa diklik untuk video. Ini bisa ngelanjutin kelas, saya baru 21% nih menyelesaikan kelasnya. Saya lanjutkan, kalau dilanjutkan nanti muncul kelasnya. Panduan modelnya sudah rapi seperti ini ya. Per chapter ada videonya kadang di hosting di YouTube, di embed, kadang-kadang di ini sendiri. Kemudian nanti materinya berurutan, ada ada keterangannya, nanti ada kuisnya. Nah, nanti terakhir di sini juga kalau selesai sertifikatnya ada di sini, sudah tuntas atau belum, karena ada ujiannya ya. Itu ada sertifikatnya kalau udah selesai. Syaratnya harus 70 nilai evaluasinya, nilai tesnya. Kemudian di sini ini modul-modul belajarnya. Tuh ya, ini udah LMS. Ya. Kalau model pebisnis muslim gini, saya lupa juga nih. Masih ada nggak ya contohnya?
Wah, lupa password. Sudah lama tidak login. Sudah lama tidak login. Contoh, bisa masuk. Alhamdulillah. Contoh nih ya, akses produk. Contoh ini tuh kelas yang sudah dibeli. Canva kelas misalkan. Ini modelnya model postingan aja kayak website biasa, cuma aksesnya kalau nggak beli, aksesnya ketutup, nggak ada. Kalau ini udah terbuka tuh ya, cuma nggak beda ya dengan LMS tadi ya, dengan ini dengan kelas.work nih ya. Ini udah enak banget. Kalau ini masih model lama, masih kayak gini doang nih. Akses playlist gitu doang. Jadi pembelajarannya di model postingan terus di-embed ke YouTube. Tapi YouTube-nya nggak bisa diakses di publik. Ya, ada unlist-nya. Tuh cara belajar. Tampilan juga agak kurang nyaman ya. Harus di full dulu. Jadi gini, belajar Canva, urutannya tuh ada modul-modulnya. Oh, ini ada playlist-nya masing-masing ya. Tuh playlist-nya tuh. Ini satu kelas. Ini ada panduannya gitu ya. Jadi masih model-model gini, terus kalau tuntas ya udah tuntas aja, cuma belajar. Nggak ada ujian, nggak. Ini mirip-mirip yang webinar lah, cuma setengah-setengah kelas, setengah webinar, model-model lama. Ya kalau yang ini tuh pada udah rapi nih. Nah bedanya kalau yang webinar, nah contoh webinar deh, satu lagi nih ya. Tuh, ini rata-rata udah ini nih. Meskipun videonya cuma 1 menit, 2 menit, tapi dia ada judulnya dan terstruktur. Ada totalannya, ada modulnya berapa, segala macam nih contoh ya. Tuh masa video cuma nggak nyampe 1 menit, menit pelitnya. Tapi terstruktur dan ujung-ujungnya sampai 2 jam durasinya. Orang berpikirnya runut. Ya, penjelasannya apa saja tuh ini ada kuisnya malah ya, ada tesnya juga. Ada pelatihannya juga. Oh, ini karena kursus ya. Jadi ada kuisnya, ada pelatihannya. Beda dengan yang My Skill tadi. My Skill itu dia hanya sekedar nonton saja atau nyimak saja, kemudian dapat sertifikat kehadiran bahwa sudah nyimak gitu ya. Sudah nyimak 80% udah dianggap udah pernah ikut nih kelasnya. Ya, ini sebagai contoh saya mau belajar apa nih? Ini dia yang belum selesai nih. Strategi fundamental. Logout lagi. Belum login. Jadi harus bayar. Kalau udah ini karena saya udah bayar semua ya. Saya udah ikut kursus ya, meskipun dia diem-diem di kantor tapi ikut kursus ya. Nah, contoh nih saya progresnya baru segini. Tapi di sini tetap aja mulainya dari awal lagi. Nah, cuma nonton aja kalau ini. Nonton presentasi orang, nanti sudah selesai. Kalau sudah sampai 80%, ini bisa di-download nih. Tuh, bisa di-download gitu doang. Cuma dapat wawasan, tapi ada buktinya secara administrasi gitu ya. Ini yang udah pernah, yang udah 100% segala macam, itu sudah bedanya tadi apa? Terstruktur, kemudian ada modul, kadang-kadang ada sertifikatnya, ada kurikulumnya, ada tesnya. Nah, bedanya kursus. Kalau bootcamp apa? Bootcamp kumpulan kelas, ya ahlinya ada beberapa orang, kan juga ada bonus rekrutmen atau komunitas yang bentukan di dalamnya. Nah, itu ya contoh perbedaannya. Nah, kita masuk untuk memanfaatkan bisnisnya adalah kita juga bisa ya terjun jadi instruktur di platform orang, mendaftarkan diri tadi ya di Udemy, kemudian daftar ke MySkill atau ke Kodepolitan kalau misalkan orang IT gitu ya. Atau kita sebagai developer membuat sendiri ya, kayak tadi saya bikin institut keluarga muslim ya, saya bikin kelas pranikah, kelas homeschooling, kelas parenting. Di situ saya bikin cuma karena belum ya, baru 3 kelas yang ininya. Kemudian nanti ada sistemnya, ada video-videonya berurut segala macam dirancang. Nah, platformnya dari mana? Kalau kita pesen ke orang itu dijamin di atas 1 juta. Tapi kalau kita mau ngotak-ngatik sendiri, tinggal beli lisensinya di e-course studio, kemudian ikutin panduannya,
Panduannya ada tutorial videonya, kita tinggal buat, kita bikin sendiri, kemudian kita jadi seperti punya kursusan, punya les-lesan. Ya, kursusnya tergantung peminatan dan keahlian kita ya. Bisa tadi kelas baking, kuliner, bisa juga kelas ternak, bisa kelas bahasa, ya kelas keahlian pemasaran, bisa keilmuan ya. Sampai ada kelas nutrisi, kelas persalinan, konsultasi, kelas psikologi dan segala macam lah, kelas-kelas itu macam-macam. Bisa dicek aja di Udemy itu karena ada jutaan kelas di situ. Lihat macam-macam orang belajar dari seluruh dunia, dari 75 bahasa, dari mulai komputer sampai masalah 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 keluarga kayak gitu-gitu ada semua. Semuanya ada. Nah, kita bisa ya sedikit demi sedikit kita bisa merancang kalau kita mau. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah pernah les privat, ya les privatnya bisa tuh. Ya, contohnya daftar ke Superproof tadi ya, Superproof, daftarlah kayak saya daftar nih. Pasang tarif, nanti mungkin ketemu jodohnya, ada yang mau belajar. Karena kan kita kasih areanya di daerah mana, terus kalau online online, kalau offline offline kita kasih keterangan. Bisa daftar atau bikin sendiri atau joinan nih bareng-bareng lah bikin project lah sama teman-teman member pebisnis muslimah ya. Ngumpul, ngerancang, bikin satu lembaga les secara online. Insya Allah bisa karena apa semuanya ada, lisensinya ada, terus teknis-teknis keterampilan bisa diajarin. Kalau saya bisa, tapi saya masalah waktu kalau saya waktu karena tadi antara pebisnis full saya sudah terikat sebagai profesional di pustakawan, profesional di jurnalis juga. Ada beberapa amanah yang tidak bisa membuat saya terjun 100% di bisnis. Nah, kalau teman-teman masih punya keleluasaan, fleksibilitas tinggi, bisa main tuh ya bisnisnya mungkin 50%, part-time kerjanya 50%, atau bisnisnya 75%, kerjanya sambilan, ngereseller, dropshipan, itu bisa juga. Atau full 100% bisnis, ngolah sendiri. Ya, dibandingkan dengan hanya sekedar menjadi karyawan. Karena kayak saya nih udah jadi karyawan, ya memelihara mental bisnis, semangat bisnis itu berat ya. Kalau misalkan udah keikat jadi karyawan, apalagi karyawannya nggak cuma di satu kantor kayak saya ya. Ini bela-belain aja jadi pembina biar bisa terus berbagi semangat, kemudian mempelajari bisnis juga untuk ngajar juga, untuk sharing juga, untuk diskusi dan untuk masa depan ya untuk anak-anak, kemudian untuk rekan-rekan saudara-saudara saya dan lain sebagainya. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sudah cukup malam ini. Dikembalikan ke Teh Rokayah. Dan alhamdulillah sampai sudah terima kasih atas pertanyaannya. Kami dengan mengatakan alhamdulillah Suaranya kurang jelas. Di sini sinyalnya. Iya sinyalnya. Gak apa-apa nih kan nggak pakai video, mudah-mudahan kuat nih. Coba. Atau langsung ditutup aja ya. Aduh, kendala teknis. Oke, baik. Punten nih, jadi saya ambil alih lagi karena gangguan sinyal ya, Teh Rokanya. Jadi sekian aja, terima kasih untuk yang sudah membersamai sampai akhir. Ada Ruki, ada Teh Mamai. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, bisa diaplikasikan atau bisa jadi inspirasi, bisa ditularkan ke orang lain atau kita buat proyek bersama juga, insya Allah. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat saya dan buat teman-teman semua. Kita cukupkan, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifarat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang udah hadir ya. Nanti buat teman-teman di grup, insya Allah rekamannya di-upload ya. Saya tutup.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.